Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzalu khaira wad darajat wa azka salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Jadi saya cerita sebentar ini pengantar ya. Ada satu sahabat melakukan perjalanan tengah malam karena berjalan sendiri kemalaman, maka terpaksa beliau tidak melanjutkan perjalanannya, nginep dulu. Ya, dia kan latihan sederhana untuk dirinya sendiri. Tidurlah dia sambil menunggu pagi. Ternyata ketika tidur dia terbangun. Kenapa terbangun? Karena mendengar ada yang membaca surat Al-Muluk. Dia mendengar suara surat Al-Muluk dibacakan, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus sampai dia bingung, maka dia keluar. Perasaan dia sendiri, nggak ada orang. Maka dia keluar, dia periksa sekelilingnya. Dia lihat depan, dia lihat belakang, kiri kanan, nggak ada ternyata yang baca. Nggak ketemu orang yang membaca. Karena nggak ketemu ya sudahlah, dia berprasangka baik saja, mungkin salah dengar atau bagaimana gitu. Maka dia lanjutkanlah tidurnya. Ya, dia lanjutkan tidurnya. Pagi selesai melaksanakan kewajiban subuh dan sebagainya, maka dia berkemas. Ya, ketika dia berkemas itulah dia baru tahu ternyata dia buat tenda di atas kuburan. Ya, dia membuat tenda di atas makam kuburan. Dia ceritakan di Madinah, sampaikan ini kepada Nabi. Hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil kubur. Surat Al-Muluk itu hiyal mani'ah, dia adalah pencegah. Hiyal munjiyah, dia penyelamat. Tunjihi min azabil kubur, menyelamatkan dari azab kubur. Jadi itu asbabul wurud. Jadi ada satu surat, Bu, surat Al-Muluk ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya itu cukup banyak dan kuat. Ya. Ini cerita fadilahnya. Ya. Di surat, dan itulah sebabnya kenapa Al-Muluk itu dimajukan lain hiyal al-mani'ah, ya. Bismillah, kita bahas surat Al-Muluk sebentar ya. Maksudnya apa? Pelan-pelan kita sempurnakan diri kita, ya Bu, kita sempurnakan komitmen kita dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Jadi kata Nabi, surat Al-Muluk itu hiyal mani'ah. Al-mani'ah. Mani'ah ini artinya pencegah. Ya. Pencegah. Maksudnya pencegah apa? Pencegah ketika azab itu mau ketemu dia. Ya. Hiyal munjiyah. Dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis itu juga dia adalah munjiyah. Ya. Kalau ini artinya penyelamat. Ini hadis Nabi ya Bu, ya, dan ini bukan kata ulama karena banyak cerita tentang fadilah-fadilah surat itu kata gitu, si A si B. Kalau ini kata Nabi nih, ya, dan jarang surat yang didukung fadilahnya itu hadisnya kuat-kuat begini, ya. Dan ini asbabul wurud hadis. Cerita tadi adalah sebab turunnya, riwayat turunnya hadis ini.
Hiyal mani'ah, dia pencegah seseorang dari azab kubur. Hiyal munjiyah, dia penyelamat seseorang dari azab kubur. Tunjihi min azabil kubur, menyelamatkan orang itu dari azab kubur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada 4 hadis nih, saya cerita dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasina, sungguh satu surat dalam Al-Quran, salasina ayatnya ada berapa ayat, Bu? 30. Salasin, 30 ayatnya. Hanya 2 halaman 5 baris kalau saya tidak salah. Ya. Inna suratan fil Quran salasina ayat syafa'at li sahibihi. Surat itu memberikan syafaat kepada ya. Jadi di sini dikatakan dia syafaat, ya, memberikan syafaat. Saya tulis bahasa Indonesia saja, syafaat. Kepada siapa? Kepada sahabatnya. Nih ya, sahabat. Nanti dalam hadis yang lain bunyinya hampir sama. Inna suratan fil Quran hiya salasina ayat khasamat li sahibihi. Khasamat itu pembela. Hatta adkhalnahul jannah, dia akan bela sampai si pembacanya itu masuk surga. Hadis ini. Jadi kalau ada orang di pengadilan, ada hakim, ada jaksa penuntut, ada pembelanya. Begitulah nanti. Surat Al-Muluk itu akan jadi pembela. Ya, Bu? Baik. Jadi yang berikutnya dikatakan di sini bahwa surat Al-Muluk itu jadi khosomat, pembela. Nah, tapi dua-duanya juga tetap di sini bilangnya lisahibihi, kepada sahabatnya. Ya. Jadi Nabi sampai bilang ini surat mencegah dari azab kubur, menyelamatkan orang hamba dari azab kubur, dia memberi syafaat, dia pembela. Syafaat itu apa artinya, Bu? Bu. Apa arti syafaat? Syafaat itu dari kata syafa'. Wal fajr. Apa sebenarnya? Walalin asr. Terus wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10, walayalin asr. Wasyaf'i, dan yang malam yang genap, wal watar, dan yang witir ganjil. Jadi syafaat ini artinya itu syafa', ya. Syafa' ini maknanya adalah, ya Bu ya, wasyaf'i, saya pakai ayat itu, wal watar, syaf'i. Syaf'i ini artinya penggenap. Jadi syafaat itu artinya tidak hanya penolong, tapi juga penggenap. Maksud penggenap ini begini, Bu. Ada anak kita, diketahui oleh gurunya anaknya rajin, pandai, cerdas, ya. Pas ujian kenaikan kelas dia sakit, tapi dia nggak mau istirahat, dia tetap mau ikut ujian. Sehingga hasilnya kemudian tidak memuaskan karena dia ujian dalam keadaan tidak sehat. Dapat nilai 5,8. Sementara syarat kelulusan adalah 6. Ya. Ketika dirapatkan ini anak lulus apa enggak, gitu. Yang lain mengatakan berdasarkan standar tidak lulus. Kenapa? Karena dia di bawah angka 6, hanya 5,8. Terus datang gurunya. Saya gurunya yang hari-hari bersama dia, saya tahu kemampuannya, saya tahu bagaimana sikapnya. Anak ini baik, anak ini mampu, anak ini cerdas. Hanya saja pas ujian dia sakit, maka dia tidak fokus mengerjakan mengisi soal, mengisi jawaban itu. Maka hari ini saya ingin memberi garansi bahwa dia pantas, jangankan 6, dapat 7 saja dia pantas gitu. Maka saya minta dia diluluskan. Hanya kenapa saya minta? Karena saat itu dia sedang sakit.
Karena ada jaminan dari guru, jadi akhirnya semua sepakat, iya, dia kita naikkan, kita luluskan. Supaya lulus bagaimana? Maka nilai 5,8-nya harus digenapkan. Jadi berapa? Jadi 6 minimal. Maka digenapkanlah nilainya jadi 6. Itu namanya penggenap. Jadi yang namanya penggenap berarti harus ada modalnya, maksudnya ada usaha dari kita, ya Bu ya. Itu maksud syafaat. Jadi Ibu jangan berpikir syafaat itu Ibu nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu ngarep-ngarep gitu, ngarep dapat penggenap. Apa yang mau digenapkan? Sudah genap nilai kita 0. Ya, harus ada usaha, gitu ya. Jadi syafaat selain bermakna penggenap, pertolongan dia bermakna penggenap, ya. Baik. Ada satu hadis lagi. Ini udah berapa nih cerita surat Al-Muluk ini? 1, 2, 3, 4. Ada satu hadis lagi dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi bilang begini, Bu. Lawadittu naha fi qalbi kulli insani min ummati. Kata Nabi SAW, lawadittu, aku sangat ingin annaha, sungguh dia, maksudnya surat Al-Muluk ini, ya, sungguh dia ada fi qalbi, ada dalam hati kulli insani min ummati, setiap insan dari umatku, kata Nabi. Jadi Nabi pengen sekali surat Al-Muluk ini ada dalam hati kita, ada dalam ingatan kita, ya. Dan yang menarik, Ibu, Nabi pakai kata ini, lawa, saya besar ya, lawaditu hadisnya. Nih, ya, jadi Nabi bilangnya bukan ana uridu, gitu ndak? Tapi kata Nabi, bukan aku ingin, tapi Nabi bilang lawaditu, kata Nabi. Ya, la ini sungguh, lam takkid namanya. Ya, asal katanya waddu. Waddu. Ibu tahu arti mawaddah? Sakinah, mawaddah. Kalau sakinah apa artinya? Bu, malah bengong ditanya. Sakinah apa artinya? Sakinah. Sakinah itu dari kata sakana, sukun. Kalau sukun itu artinya berhenti. Maksud sakinah itu, oh yang hatinya selama ini masih bolak-balik, tengok kiri, tengok kanan, sejak menikah hati berhenti taat pada satu orang. Itu sakinah. Mawaddah, didoai tapi tidak tahu artinya apa-apa ibunya. Kaget orang doai, awak amin amin baik, rupanya isinya mawadah apa? Iya, kasih sayang. Rahman kasih sayang, Rahim kasih sayang juga. Apa bedanya sama mawadah? Jadi waddu ini dari kata itu, ya. Mawaddah, lawaditu itu dari kata waddu. Waddu itu begini, Bu. Kasih sayang itu abstrak apa konkret? Raso apa perbuatan kasih sayang itu? Raso. Ketika raso itu diwujudkan dalam perbuatan, itu namanya waddu. Mawaddah. Suami ibu bilang sama ibu, aku cinta padamu dek, misalnya itu kan. Tapi cuma di mulut baik, aku cinta. Nah 1000 kali tidak berubah juga keadaannya kan? Ya tidak, Bu. Tapi ketika dia pulang, dia kerja pulang, dia tahu istrinya paling senang martabak Mesir. Maka setiap balik dia mampir ke toko martabak, dia bawa, dek, untuk adik. Oh, itu namanya mawaddah. Cinta yang diwujudkan dalam perbuatan. Sama ibu kan sudah mawaddah. Ibu sayang, ibu cinta sama suami, ibu wujudkan dalam bentuk pelayanan, itu namanya mawaddah. Ya. Rasa kasih sayang yang diwujudkan dalam perbuatan. Makanya kalau didoakan semoga lahir itu. Jadi rasa cinta yang kita miliki bersama itu wujud hadir di rumah tangga kita dalam bentuk saling melayani.
Ya, saling membuktikan kasih sayangnya itu. Nggih, ceritakan sama bapak rumah Bu ya. Sudah mawadah atau belum gitu? Allahumma sholli ala. Oke, nah, jadi Nabi pakai kata ini, lawaditu. Jadi itu Nabi pengen, tapi pengennya itu ini betul-betul dikerjakan oleh kita, gitu Bu. Lawaditu anaha, Nabi pengen surat ini betul-betul ada dalam hati kita. Kepengennya bukan sekedar kepengen, tapi betul-betul dihadirkan gitu. Ya, jadi istimewa, sekali lagi istimewa surat ini karena Nabi sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Paham ya Bu? Jadi ini surat ternyata emang surat pilihan ini, istimewa. Nabi sebelum tidur selalu baca ini. Dalam hadis kadang beda-beda ya Bu ya. Ada yang bilang Nabi sebelum tidur baca surat ini. Ada yang bilang Nabi sebelum tidur baca Alif Lam Mim Sajadah dan surat ini. Tapi selalu disebut ya surat ini. Kenapa kita baca dia kata Nabi? Karena ini. Ibu mau nggak waktu datang? Ini dalam hadis ya diceritakan. Pas hadis ini nih Bu, nih pembela ini hatta adkhalnaul jannah. Jadi diceritakan ketika malaikat siksa kubur itu ya Bu, datang menemui si mayit. Ya, ketika dia melihat catatan amal buruknya mau disiksa, maka surat Al-Muluk ini akan hadir. Ya. Jadi pembela dia, mana? Pembela. Khosomat. Cuma ibu jangan pikirkan seperti apa kakek bentuknya gitu. Belum tahu kita. Mau tahu ibu? Masuk dulu. Ya. Jadi katakan dia nanti akan datang dan dia membela. Ya. Membela orang yang baconya tadi. Oke? Ya Bu, paham? Paham Bu? Nah, sekarang tapi harus diingat keempat fasilitas ini ya. Keempat fasilitas ini ada syaratnya. Karena yang disebut itu hanya diberikan kepada sahabatnya, bukan liqori'ihi, bukan kepada yang membacanya baik, tapi sahabatnya. Apa itu sahabat? Sahabat ya dekat, senasib, sepenanggungan, bukan hanya ada waktu senang, waktu susah pun tetap ada. Sahib, ya. Sahabat itu dua ukuran sahabat itu, ya. Satu muqarabah dari kata qarib, karib, kawan karib, kawan dekat ya. Jadi sahabat itu syaratnya dua, satu muqarabah, yang kedua muqaranah. Muqarabah tadi artinya dekat, oke. Di mana lagi nulisnya? Jadi kuncinya adalah bahwa kita harus jadi sahabatnya. Ya, kuncinya kita harus jadi sahabat surat Al-Muluk. Satu, muqarabah. Muqarabah artinya dekat. Maksud dekat apa? Selalu dibaca. Kapan bacanya? Nabi mengajarkan tadi sebelum tidur. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Repot nanti aja. Ya. Tadi dekat, maka ibu harus baca. Kalau kepingin enggak ini Bu? Ya kan tiba-tiba nak dibeci malaikat itu kan, oh kau galak ngicu ya, misal gitu kan. Pas nak dibeci itu datang ya, membela kita. Al-Muluk. Oh galak nian ngotai ngamongi orang dulu nih gitu. Tapi karena kita jadi sahabat surat Al-Muluk, dia datang. Ya. Caranya tadi muqarabah harus dekat sama surat Al-Muluk itu. Gimana caranya dibaca? Kapan bacanya? Tiap malam. Sebelum tidur Nabi ngajari. Oke?
Yang kedua kalau bisa hafal supaya kalau lagi halangan, lagi nggak bisa pegang Quran tetap bisa baca. Ustaz gawe 30 ayat bisa beda. Ibu pernah berniat tak ngapal surat Al-Fatihah? Ngapal dewek kan? Tahu-tahu kok apal dewek. Entah kapan gitu ngapalnya juga ibu tak tahu. Iya beda. Iya. Entah kapan gitu hafal surat Al-Fatihah itu kita tak tahu. Sering dibaca, sering dengar, baca dengar. Nyangkut dewek. Maka jangankan itu Bu, yang dibaca seminggu sekali baik, tapi kalau dibaca terus-terusan Yasin, ibu macam orang hebat baik buat pegang buku Yasin tuh kan. Yasin sampai tengok kiri kanan kan, wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Kenapa? Pernah berpikir nak ngapal? Ya, karena yang dibaca. Maka ini apalagi kalau ibu baca tiap hari, ya, insyaallah hafal. Lengket pelan-pelan, ya, ndak juga harus satu kali baca langsung hafal, nah, ya. Ya pertama pegang Quran, tapi insyaallah lama-lama nyambung dewek, dan itulah sifat otak kita. Ibu nggak usah niat aku nak ngapal, bikin beban. Pokoknya ibu baca baik, kagak baca aja, baca baik, kagak nempel dewek dia. Ya Ustaz, saya belum lancar bacanya, macam mana? Bu? Ada apa tiba ini? Lantak lah. Nggak baca, gimana caranya? Bantu. Pakai, sekarang sudah ada YouTube, ya, marotal khusus surat Al-Muluk. Ibu setel aja sambil pegang itu kan. Lama-lama kalau kerjasama antara telinga dengan mata nih, lancar dewek ya. Banyak alat bantu hari ini. Ya, intinya usahakan, yuk. Usahakan. Kenapa? Karena dia luar biasa Bu. Masya Allah. Ya, saya ulang ya, tidak ada, maaf, ini surat yang langka dalam artian apa? Karena fadilahnya disebut secara detail oleh Nabi. Ya, dalam beberapa hadis, dalam beberapa tempat gitu. Jadi kenapa tidak kita baca? Dua halaman seperempat, sepertiga tuh rasanya 10 menit tak sampai. Awak sebelum tidur nengok HP, pernah tak ngitung berapa menit? Iya, jangankan 10, ya, kan itu menit kadang lama gitu. Apalagi kalau abang belum balik kan, nah sudah tambah lama sambil nunggu kan. Tapi kalau dipakai dengan tadi baca, masya Allah, ya. Yang kedua, selain dibaca, jelas ya, dihafal. Nih, pelan-pelan saja Bu, pelan-pelan, nggak usah diniati, yang penting baca aja lama-lama hafal, ya. Terus agar jadi sahabat itu dia harus muqaranah. Muqaranah itu dari kata qarin. Setiap kita ini punya qarin. Apa qarin Bu? Iya, setiap kita punya qarin, ya. Ini artinya selalu berinteraksi. Saya langsung sebut maknanya saja. Berinteraksi nilai-nilainya. Berinteraksi dengan isinya. Dengan isi yang ada dalam surat Al-Muluk itu. Apa isinya? Kita maksudnya ini apa? Diamalkan. Maksudnya ini, ya, ini 3 poin minimal. 1 dibaca, 2 dihafal, 3 diamalkan. Atau minimal 2 dibaca dan diamalkan. Kalau ini pelan-pelan, buyur, ya. Masya Allah, lebih enak tegak di sini rupanya. Ya Bu, sekarang macam mana cara kita mengamalkannya? Macam mana Bu? Cari tahu isinya. Ya tak? Misal contoh ayat 1. Kita selesaikan 30, tak?
Contoh ayat 1 ya, bagaimana cara mengamalkannya. Saya hapus. Di mana lagi nulisnya? Kenapa harus diamalkan? Fungsi Al-Quran diturunkan itu sebagai huda, sebagai petunjuk, bukan sekedar jampi-jampi. Jampi-jampi bu. Ibu baca Quran, ngerti tidak? Ngerti, dapat pahala, tapi batas pahala membaca. Artinya, dukun kan gitu juga bu. Dia baca apa yang dibacanya, tapi dia yakin bacaannya itu ada pengaruhnya gitu. Ya, yuk kita tengok ayat 1. Contoh ayat 1. Tabarakal ladzi Tabarakalladzi biyadihi mulk. Oke. Sampai sini dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba tengok ini. Tengok ini. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ini ada 1 2 3 4 5, ada 6 kata ya. Kita contoh, saya ingin contohkan bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini ya. Tabarak kalau diartikan di situ dalam terjemah artinya maha suci. Subhanallah artinya maha suci. Ya Quddus, Asmaul Husna Al-Quddus artinya maha suci juga. Apa bedanya? Apa bedanya bu? Jadi tabarak ini dari kata barokah ya. Barokah itu artinya apa bu? Khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak ya, atau ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Nah nih saya pakai dua ini. Satu, intinya barokah itu kebaikan yang banyak ya. Yang kedua, kebaikannya terus bertambah. Pokoknya meningkat terus kebaikannya, bukannya jangankan berkurang, sama pun tidak, tambah banyak ya. Jadi kata ayat ini, kalau ta ini dia nanti lahir makna dari kata ini penuh ya bu ya, karena dia itu nanti menunjukkan insya namanya. Insya itu perasaan ya, begini. Jadi tabarokah saja, barokahnya saja artinya kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus bertambah ya, kebaikannya banyak. Ditambah lagi, ditakkid dengan kata penuh. Baikannya udah banyak nih, terus ditambah lagi dengan kata penuh. Jadi gimana tuh memaknai? Jadi kebaikannya memang banyak gitu ya, banyak kan. Jadi kalau orang nyebut tabarakallah berarti Allah yang banyak sekali ya, luar biasa banyaknya. Nah ini bu, kalau kita baca terjemah itu kan tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan, kerajaan itu. Udah begitu ya, cuma sekedar kalimat informasi. Ini namanya kalam khabar. Padahal kalau pakai kata ini, dia bukan hanya kalam khabar, bukan hanya kalimat informasi, kalimat berita, bukan, tapi dia juga kalam insya namanya. Saya mau cerita apa itu kalam insya. Nanti sore atau bukan nanti sore apa? Ini nih contoh kalam insya. Ada pemimpin Hamas meninggal kemarin di ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi maaf, ini contoh ya, contoh. Ada kawan dekat ibu pokoknya soulmate sama dia.
Kalau lagi susah dia yang nolong. Kalau lagi ada apa-apa dia yang nemenin. Ya, dari itu sampai sekarang. Tahu-tahu dikabarkan dia meninggal. Ibu ngucap innalillahinya gimana? Sama dengan yang tadi. Beda. Kenapa? Pasti ngucapnya lemes, mata keluar airnya, ya dah. Nak duduk lah. Ya, jadi kalimat istirja tadi itu, kalimat innalillahinya ibu ucapkan dengan diikuti perasaan. Ya, innalillahi, nutut lemas, tak kelap tegak, pikiran kemana, pokoknya gitu. Ya, itu namanya kalimat insya. Paham Bu? Alhamdulillah ada air minum, air putih. Alhamdulillah. Ya. Setiap hadir di sini, keluar di depan nanti disiapkan amplop masing-masing. Ibu bilang amplopnya di mana? Itu mengucap alhamdulillah, ayatnya insya. Ya. Mengucap itu hanya jadi kalimat berita, kabar, nggak ngepet ya. Tapi jadikan dia kalam insya, karena memang dia kalam insya juga. Alhamdulillah ya Allah, banyak yang kebaikanmu untukku ya Allah. Alhamdulillah. Ya, nah sama ini tabarok itu namanya kalam insya. Dia menggambarkan perasaan orang yang mengucapkannya. Kenapa? Karena Allah luar biasa, banyak, penuh lagi. Jadi tabarakallah, maha suci Allah, maha agung Allah, maha kuasa Allah, yang kebaikannya banyak nian pada saya gitu. Jadi kalau ibu dengar orang mengucapkan tabarakallah, itu maknanya. Atau kalau ibu mengucapkan sesuatu untuk menggambarkan kebaikan Allah yang dahsyat luar biasa sekali, takjub kita, heran kita, maka itu kalimatnya tabarakallah. Ya Bu. Baik, balik ke sini. Jadi tabarak ini kita pakai jam yang mana Bu? Oh, betul ya Bu ya? Saja sampai jam 11 kurang. Ya. 11 kurang berapa saja? Pokoknya selesai satu ayat ini lah ya. Ya, selesai 2 jam. Nah. Jadi tabarok itu artinya begitu Bu. Paham Bu? Bisa dimengerti? Jadi dia bukan hanya kalimat berita. Sebab kalau kita baca Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, kekuasaan, itu cuma kalam berita. Tapi ini surah, ini kalimat, dia kalam insya ya Bu ya. Kalam perkataan yang kalimat yang ketika kita ucapkan itu menggambarkan suasana hati kita, suasana hati orang yang mengucapkan. Oke? Jadi ini kalimat takjub, kalimat takjub ya, kalam insya namanya dalam bahasa Arab. Nah, penuh dengan kebaikan yang sangat banyak Allah itu, yang ini yang ya Bu ya, al-azini artinya yang biadihi, di tangannya, di tangannya. Jangan bayangkan tangan Allah seperti tangan kita ya Bu. Ini hanyalah permisalan supaya kita mudah memahami. Di tangannya al-mulku. Mulku ini satu bisa berarti raja, bisa berarti penguasa, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pemilik. Kenapa pemilik? Dari kata milik, dari bahasa Arab itu ya. Kalau dalam surat Maliki Yaumiddin itu penguasa hari akhirat ya. Kalau dalam An-Nas pendek Malikin Nas, itu artinya raja manusia gitu ya. Jadi berubah harakat
ya, berubah bentuk apa? Atas bawahnya berubah artinya. Oke. Jadi kadang dia bisa pemilik, dia penguasa, dia raja. Masya Allah, gimana nyebutnya nih Bu? Tabarakallah, penuh dengan kebaikan. Allah penuh dengan kebaikan ketika di tangannya itu seluruh kekuasaan. Ya, ma'rifah alif lam ini namanya menunjukkan umum semua. Ya Bu ya, ketika Allah berkuasa penuh. Allah ini kan otoritasnya penuh. Ketika Allah berkuasa penuh. Jadi ayat ini bilang begini Bu, ketika, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Bu, berapa satu baris berapa piring? Ini dioper terus kayak. Iya, kalau telat. Dah Bu, yuk, biarlah piring di jalan ini dah. Saya yang terganggu. Ayo Bu, jalankan. Yuk kita sambung ya Bu. Jadi ayat ini bilang maknanya kurang lebih Bu, maknanya ini belum sempurna karena makna Al-Quran ini kadang memang luar biasa gitu. Salah satu maknanya nanti begitu, Maha suci Allah, Maha agung Allah, Maha kuasa Allah, yang ketika kebaikan itu ada ketika kekuasaan itu ada di tangannya, Allah justru menghadirkan kebaikan terus kebaikan gitu. Menggambarkan tadi kebaikan yang banyak, kebaikan yang penuh gitu. Ya Bu. Sekarang saya kasih contoh gini, Bu. Manusia kalau berkuasa kira-kira sikapnya gimana? Makin berkuasa berubah enggak sikapnya? Berubah. Ya, cenderung berubah. Manusia itu kalau bahasa kumpe Bu, semakin berkuasa dia, maka dia akan mengalami yang namanya abuse of power. Kata orang kumpe itu kan, penyalahgunaan kekuasaan. Apakah itu hanya pemimpin, camat, gubernur, wali kota, presiden? Tidak. Ibu pun kadang begitu. Kita contoh kita daripada ngomong orang ya dak. Orang semakin berkuasa maka cenderung dia menyalahgunakan kekuasaannya. Ya beda. Oh ibu, bapak dulu lah. Bapak dulu. Di rumah yang galak, maaf, bapak kerja, bapak yang menafkahi keluarga. Ibu di rumah, ibu yang ngolah nafkah yang dicari oleh bapak tadi. Kira-kira di rumah yang lebih mendominasi siapa? Bapak kan? Yang galak sering ya, itu istri berarti. Yang sering marah di rumah siapa? Bapak. Semakin berkuasa orang, maka dia cenderung, kau ini macam mana sudah disiapin duit, masak kok macam ini sih gitu. Apa dia rasanya nih gitu. Ngapa garamnya agak banyak nian gitu. Kalau kata orang dusun saya itu, kau nyuruh aku kawin dia. Misal gitu ya Bu ya. Jadi orang yang berkuasa cenderung dia, karena dia merasa dialah yang menanggung semuanya, cenderung dia kemudian menyalahgunakan. Apa haknya marah-marahi kita? Misal, iya dah Bu? Iya kan? Sebetulnya tidak pada tempatnya juga dia marah-marah, apalagi kelewatan, maaf, apalagi kalau sampai iya kadek. Sekarang pertanyaan, ibu sama anak, Bu, ngapa ibu ketemu? Karena awak merasa awak lah yang mengandung, awak lah yang melahirkan, merasakan sakitnya setengah mati, awak yang tengah malam terbangun nak nyusui dia, awak yang lagi capek-capek dia merengek, awak urus, dia minta makan kita urus, segala
kita urus, tiba-tiba besar dikit melawan sama kita. Macam mana perasaan ibu? Hah, kau gitu. Jangankan melawan, ya dak. Ibu panggil dia, dak datang dia, ibu langsung marah. Itulah tabiat manusia. Itu yang dibilang orang, kalau dia punya malik, al-mulku ini punya kekuasaan, cenderung dia merasa punya perasaan awak lah yang besar, awak lah yang ngatur. Orang yang punya kelebihan begitu, ya, sifat kita nian. Awak punya harta lebih dibanding orang. Coba macam mana sih? Meremehkan orang merendahkan orang. Awak yang merasa lebih cantik dari dia, iya beda bu. Kadang di sini tidak lah insyaallah, ya tak? Tempat lain, ya. Jadi itu manusia. Sekarang balik ke ayat ini, ya. Jadi kita tidak usah ngatoi presiden yang menyalahgunakan, nggak usah. Kita dewek lah, ya. Ya pemimpin itu ya bu ya. Jadi manusia itu cenderung semakin berkuasa dia, semakin tinggi, cinta politik. Semakin dia merasa dirinya, maka cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan. Allah, kalau Allah mau kira-kira bu, macam mana? Dia udah sholat, aku cabut giginya sih kok, tuh gitu. Sempat Allah marah langsung macam kita nih, ya dah bu. Sekali tak salah cabut gigi si kok kira-kira, ya. Atau setiap kita ninggali perintah dikasih benjol si kok, kira-kira muka kita ni macam mana gitu. Ya. Jadi Allah itu bu, tetap orang yang baik Allah beri kebaikan. Orang yang sedikit baik Allah kasih. Orang yang lupa tetap Allah kasih. Orang yang tidak minta tetap Allah kasih. Orang yang durhaka, kufur, ya bu ya, tetap Allah kasih. Semua Allah kasih. Ini yang maksudnya tabarakallah. Tak pilih-pilih Allah. Masalah kapan hukum? Ya nanti ada masanya orang itu dihukum. Ya balasan. Siapa yang taat balasannya ada. Siapa yang ingkar, siapa yang kufur balasannya ada. Ada waktu masing-masing. Ya bu. Nah, tapi Allah di dunia, masya Allah, tabarakallah, kebaikannya itu banyak sekali. Jadi Allah itu, kalau dalam surat Ar-Rahman itu bu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kulla yaumin huwa fi sha'an. Kulla yaumin, setiap yaum, kulla yaumin, setiap hari, fi sha'an, berada dalam kesibukan. Sibuk ngurus kita bu. Kita nih misalnya yang hadir di sini masing doa, Allah dengar kita. Allah dengar. Ya, makanya Allah pakai kata nih bu, nih coba. Ya, maka dalam surat Ar-Rahman itu Allah pakai kata fi sa'nin. Fi sa'nin. Ini yang saya bilang fi sa'an. Allah itu selalu berada dalam kesibukan. Satu stadion sepak bola 80.000 orang semua doa. Allah urus semua di dalam kesibukan. Walaupun punya satu kesibukan tapi tetap yang lain diurus juga. Itu fisaan. Nah, kalau dalam Al-Qur'an manusia tidak fi. Manusia itu kalau dalam Al-Qur'an Allah. Ini bedanya kita sama Allah ya bu ya. Tengok, hebat Al-Quran ini. Fi dengan Allah saja maknanya jadi jauh. Kalau fi ini sibuk tapi semuanya diurus. Kalau alasaan lagi itu sibuk maka tidak bisa ngurus yang lain. Ibu hadir di sini di pengurus, bisa ngurus rumah? Tidak. Bisa ngurus suami? Tidak. Kena ibu. Itu maksudnya alasaan. Manusia itu begini. Alasaan. Kalau Allah fi sa'an, manusia alasaan. Tahu ibu apa konsekuensinya? Karena awak lama-lama alasan, banyak alasan. Ngapa dak nolong orang itu? Ayo dia minta tolong terus gitu. Ayo kemarin sudah aku bantu, sekarang minta lagi gitu. Dak malu apa dia? Banyak nih kan alasannya.
Kalau nak nolong tolong baik, kalau tidak sudah gitu, minta maaf. Baik-baik tapi ya. Oke, balik ke sini. Jadi Bu, sekarang bagaimana kita mengamalkan ayat 1 ini? Seolah-olah ayat 1 ini Allah sedang bilang, ketika Allah punya kekuasaan, maka Allah hadirkan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang mengamalkan ayat 1 ini Bu, ketika dia jadi ibu kan jenderal di rumah. Ya beda. Iya beda. Apa ada yang lain jenderal di rumah? Presidennya bapak, ya kan? Oh, ketika ibu jadi kepala, pokoknya kepala rumah tangga kan di rumah tuh, semuanya ibu urus. Ketika ibu jadi kepala rumah tangga, bukan kepala rumah, ibu rumah tangga, ibu urus pokoknya hadirkan kebaikan untuk bapak, hadirkan kebaikan untuk anak, hadirkan kebaikan untuk tetangga. Jadi di mana saja ibu ada, ibu usahakan sepenuh hati untuk menghadirkan kebaikan. Ya, bahkan kebaikannya bukan tua, tapi kalau bisa sebenarnya hanya terus berusaha gitu. Ya, maka kalau balik ke tadi nih, apa fadilah surat Al-Muluk tadi, bahwa dia akan didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Maka contoh ayat 1 bagaimana mengamalkannya itu Bu. Bismillah, saya ingin jadi sahabat surat Al-Muluk agar dikubur kakek saya ditolongnya. Maka saya baca dan saya amalkan. Ngamalkannya apa tadi? Hadirkan kebaikan demi kebaikan. Paham Bu? Niatkan karena Allah. Kalau niatnya karena supaya kebaikan kita dibalas, capek. Ya beda. Ya, iya kalau dia balas kebaikan. Kalau tidak, kita berbuat baik. Oh, buat karena ingin dipuji, itu mungkin berhenti nanti berbuat baik ketika orang mencela kita, ya. Demikian. Maka kalau di rumah hadirkan kebaikan. Ibu sama anak. Bagaimana cara contoh? Ibu lagi masak. Ibu panggil anak ibu, Dek, maaf garam habis Dek, tolong warung ibu masak nih, tolong Dek, ya, cepet. Iya Bu, dia ambil duitnya dia pergi. Tahu-tahu ibu tunggu jam tak balik-balik dia. Mau menit, 10 menit, 15 menit, mana anak aku? Ibu lagi masak nih. Ibu carilah keluar, rupanya dia lagi main sama kawan-kawannya. Saya tanya, kira-kira ibu apa ya anak ibu? Bagaimana sikap ibu sama anak? Ibu, Nabi pernah begitu. Ya, jadi ada Anas bin Malik namanya. Anas bin Malik ini dititipkan oleh ibunya di rumah Nabi umur 10 tahun. Kata ibunya, ya Rasulullah, ini saya ingin sekali dia selalu ada dekat denganmu ya Rasulullah gitu. Tidak apa-apa, apakah dia bagian menyiapkan air wudhumu, pokoknya membantumu ya Rasulullah. Sama Nabi diterima. Tinggallah Anas bin Malik di rumah Nabi. Suatu kali Nabi ada keperluan Bu, disuruhlah ke warung ya, kalau pakai bahasa kita tadi itu. Anas bin Malik di warung. Nak, tolong ya, beli sebentar, bapak lagi perlu. Sejam, 2 jam dah datang Anas bin Malik. Dicarilah sama Nabi Bu, rupanya lagi main sama kawan-kawannya. Ibu tahu apa yang dilakukan? Sama macam ibu, panggilnya anaknya, sini nak gitu. Bedanya sudah dekat. Sama Nabi ditanya Bu, Anas, kenapa tidak belanja, tidak dibelikan pesan bapak tadi? Apa kata dia Bu? Ya Allah, saya begini kurang lebih ya, bahasa kita lah ini. Ya Allah, saya lupa ya Rasulullah. Ya udah, sekarang saya beli dulu ya Rasulullah, kata dia. Sudah enggak, selesaikan dulu main, sudah mainlah. Coba bayangkan sabarnya Nabi itu macam mana. Ya dah. Kalau awak macam itu, kalau nak marah masih banyak orang, ditahan dulu ya, sudah belilah cepat. Tunggu di rumah ya, sampai rumah lah disiap.
Lah siap rotannya dah, ya Rabbi. Nah, kita sama anak Bu, kalau marah pun anggap begitu kita marah, ya dah. Pilih cara yang baik. Duh, kita dengar dia misal ya dah melakukan, oh kita titipi duit SPP ternyata udah dibayar-bayar no. Ya kan, dapat kabar kita, dapat telepon WA, Bu anak belum bayar gitu misal itu ya. Naik pokoknya kan, keluar tanduk merah 2 nih kan. Tunggulah kau balik ya. Belum dia masuk rumah. Belum masuk rumah nih. Baru datang turun dari kendaraan sama bapaknya. Belum ganti baju, tasnya masih dipegang. Langsung Kak, siapa yang bisa mempraktekkan gitu? Langsung kita, itu kan caranya tidak, bukan cara yang menghadirkan kebaikannya, tidak begitu kan? Dia masuk tetap sambut, enak, ganti baju, mandi dulu, ini makan yuk, saya siapkan kue yuk makan. Udah selesai duduk, baru tanya baik-baik. Nah, tadi Ibu dikasih tahu kamu belum bayar SPP. Kemana uang yang Ibu titipkan minggu yang lalu? Oh iya Bu, lupa kata dia. Saya kira Ibu ngasih duit jajan lebih, kata dia. Dengar itu. Kalau dia jawab, oh iya lupa Bu, ada dalam tas terselip karena masuk dalam resleting dalam tidak ketahuan, gitu deh. Kalau itu Ibu ya udah marah. Ya. Jadi intinya terus walaupun Ibu marah, tetap dengan cara yang baik sama suami juga gitu. Bang di mana? Jam 12 malam belum juga balik. Misal gitu kan. Bentar lagi 10 menit datang aku kunci ya, tidur luar ya, aku taruh bantal. Misal kan enggak juga gitu. Bang, sudah malam. Ngapo? Enggak nunggu besok lagi, misal gitu kan. Ya, teruslah hadirkan kebaikan. Teruslah hadirkan. Itulah dia sahabat surat Al-Mulk. Seperti bagaimana Allah terus menghadirkan kebaikan pada hambanya. Masya Allah. Ya Bu. Jadi mulai sekarang ya pun macam mana caranya baik. Kalau lagi marah baik. Ya. Lagi sedih juga tidak nampak orang awak lagi sedih. Ya Bu. Lagi pening, lagi bingung juga orang tidak nampak juga bingung. Tetap berusaha tampil baik. Biarlah di depan orang tampak bahagia walaupun dalam kamar awak hancur lebur. Ketika dewek-dewekan gitu loh, nangis tuan kan. Misalnya, itu misalnya. Itu contoh ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, itu pesannya. Itu namanya kalam insya. Kalimat yang lahir dengan ya perasaan. Maka kalau Ibu ini mulai sekarang setiap Ibu baca malam itu kan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa qadir. Ya Allah, banyak nih ya Allah kebaikanmu untukku ya Allah. Rasanya kira-kira apa perasaan yang timbul tuh Bu? Makin cinta gitu Allah, ya dak? Makin takut kita ditinggal Allah. Kalau Allah sempat menjauh dari kita ya Allah, ruginya awak, ruginya kita, ya dak? Insyaallah. Baik, kurang lebih demikian Ibu-ibu, ya. Sampai jam 11 baik boleh. Nggak, kita sampai jam 11 sampai jam berapa? Bu, mau sampai jam berapa? Tadi ada 10.30. Ya, saya tambah satu lagi. Alladzi khalaqa maaf wa huwa, ini apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu qadir, selalu. Qadir itu dari kata qadara, menetapkan, mengurusi. Ya, kalau qadir berarti selalu mengurusi. Kalau Ibu ada boleh sambil nengok ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan.
Bu, ada yang aneh gak? Aneh. Apa anehnya, Bu? Awak kalau cerita mati hidup, ibu bilangnya mati hidup dulu apa hidup mati dulu? Ibu bilangnya hidup dulu baru mati atau mati dulu baru hidup? Awak selalu ngucapnya hidup mati hidup, tidak pernah ibu ngucap mati hidup. Itu lampu. Tapi kalau urusan kehidupan kita, ibu tidak pernah lupa mendahulukan kehidupan daripada kematian. Tapi di ayat ini kenapa Allah kok menyebut kematian dulu baru hidup? Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, baru kehidupan. Satu pesannya, tadi kan ayat 1 semangatnya kita melakukan kebaikan yang banyak juga kan. Lalu caranya lakukan kebaikan itu, ayat 2 ini mengajarkan itu. Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan. Jadi Allah ingatkan dulu kita tentang kematian. Pertama, beberapa pesannya. Satu, karena memang kita ini dalam kehidupan, ya, dalam penciptaan Allah, kita dimulai dari mati, ya, mati baru dihidupkan kita, diberinya terus dicabut lagi, terus hidup lagi, terus tidak ada lagi kematian kan, ya. Jadi kita itu bertanya, maut dulu. Tengok cara saya nulisnya. Satu, mati, terus hidup, al-hayat, lalu mati lagi, dicabut nyawanya, al-maut, lalu terjadi sangkala ditiup yang kedua, maka hiduplah kita semua. Tapi kehidupan kedua ini disebut ini. Kehidupan ini disebut hayat, disebut hewan itu. Dalam inna daral akhirati hiya hayat. Sungguh hiya hayat. Apa bedanya? Tunggu, melompat saya, ya. Jadi kenapa Allah sebut kematian dulu baru kehidupan? Karena kita itu diawali dari kematian, baru hidup. Ya, awalnya kita memang tidak ada, Allah jadikan, Allah beri kita nyawa, hiduplah kita. Oke. Yang kedua, ayat ini membantah teorinya Darwin, Bu. Yang bilang basing bae dia. Iya tak? Nenek moyang kita Nabi Adam. Entah kalau dia nenek moyangnya siapa, Bu? Darwin teori evolusi itu bilang nenek moyang manusia. Iya, ayat ini bantah itu. Oh, bukan. Manusia ini bukan dari proses evolusi, perubahan yang terjadi terus menerus dalam waktu sangat lama. Kita ini bukan dari kero bukan dari punya kaki. Enggak ada perubahan itu. Macam inilah kita langsung bisa. Jadi itu yang kedua. Kalau dipanjangnya benar. Jadi itu satu, karena memang kita ini mulai dari kematian. Yang kedua, ayat ini membantah teori evolusi. Oke? Yang ketiga, ini yang penting, ya. Jadi kenapa disebut kematian duluan? Untuk menyadarkan kita. Manusia itu kalau dia tidak ingat mati, malas-malasan dia, leyeh-leyeh, kalau kata orang rumah apa leyeh-leyeh dulu, PW. Iya mager, pokoknya rebahan tulah, ya gelu, ya dah, ya tarsok kalau kata orang Betawi itu, ntar besok gitu, ya. Kalau kita hidup seperti itu, begitu jadinya, Bu, hidup ini jadi bermakna.
Allah pengen kita hidup ini bermakna. Caranya bagaimana? Allah ingatkan. Ingat ya, kamu itu dulu mati, nanti akan mati. Maka kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, layani, mengurus anak, mengurus dengan sungguh-sungguh, ya kan? Semuanya pokoknya kita berusaha sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita akan mati dan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Gitu. Ya, 2 itu. Oke, terus wal hayata. Kenapa pakai kata hayata di dunia? Di hayawan. Apa bedanya? Kalau hayawan ini artinya kehidupan yang sangat sempurna. Kalau hayata, kehidupan yang tidak sempurna, ada batas. Kalau nak sempurna itu namanya hayawan. Jadi kalau ibu nak sekendak-kendak hati sempurna pokoknya hidup di dunia ini, maka jadilah hayawan. Tahu hayawan, Bu? Manusia kini nyebutnya hewan. Iya, karena asal katanya ini, dia sempurna di dunia ini karena dia tidak ada lagi pertanggungjawaban di makhluk yang lain. Itu tidak ada, Bu. Dia cuma nanti pasangkakala mati, dihidupkan lagi, dia hidup sebentar, yang dizalimi membalas, yang disakiti membalas, selesai itu sudah, mereka jadi debu lagi. Kita sudah hidup itu, maka hidup lagi kematian. Kita akan berkehidupan yang sempurna. Ya. Sempurna apa saja kita inginkan ada di sini. Ibu dah payah lagi perawatan, dah payah lagi beli skincare. Misal gitu. Sudah sempurna. Air turun bayi nampak deh di leher itu misalnya gitu, saking sempurnanya itu, ya. Bu, yang harus kita ingat, Allah tuh sedang memberitahu, Bu, begini. Hayata ini kehidupan yang tidak sempurna. Maka jangan menuntut kesempurnaan di dunia. Jangan berpikir bahwa di dunia ini kita harus sempurna. Tidak akan dapat. Ibu cari suami yang sempurna ada? Tidak jadi nikah sudahnya kalau nak menuntut kesempurnaan. Maksudnya apa? Allah tuh ingatkan kita, ya. Kalau mau mencari kesempurnaan itu bukan di dunia. Kalau ada sikap dua salahnya, ya berarti awak manusia, awak masih di dunia, gitu. Ya. Jadi kalau kita ingin perfect di sini, nggak bisa, berat. Kalau mau perfect sempurna di sini, tempatnya, ada tempatnya, ya. Makanya di dunia, maaf, hayah di sini nama tempatnya dunia. Tahu arti dunia, Bu? Dunia itu dari kata dana, dekat, singkat, pendek. Adna, sangat pendek. Jadi dunia. Makanya hidup di dunia ini ya seperti ibu lah. Tiba-tiba lah sore. Tiba-tiba lah tanggal 10. Tiba-tiba lah gajian lagi. Tiba-tiba. Kan banyak tiba-tibanya kita dah. Rasanya kemarin masih main lah. Tiba-tiba lah anak 2. Rasanya masih main lah. Tiba-tiba Allah nak bercucu. Tiba-tiba memang itulah karakter, namanya saja dunia, ya. Pendek, ya. Oke. Sementara yang abadi, yang panjang di sini. Oke. Dah. Terus Allah bilang, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa artinya? Untuk menguji kamu. Berarti di dunia ini memang kita akan selalu bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, kata Allah begitu. Jadi kita akan ketemu ujian. Bahkan hadis Nabi bilang, mayuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah akan berikan kepada dia kebaikan yang banyak, usib minhu, Allah akan beri dia ujian, cobaan, permasalahan. Maka berdasarkan hadis ini ulama bilang, kalau ada orang hidupnya datar, baik nyelongsong, baik enak, baik, hati-hati. Ya, hati-hati, istidrat kayak gitu. Ya. Balasannya, cobaannya bukan di dunia gitu. Ya. Oke. Jadi kata ayat ini liyabluwakum. Allah pasti akan uji kamu. Jadi
di dunia ini kita akan selalu bertemu dengan ujian. Saya tidak panjang ini, saya langsung ke pindah ayat berikutnya. Untuk apa ujian itu? Ayyukum ahsanu amala. Karena Allah pengen tahu siapa yang lebih baik. Ahsanu itu dari kata Hasan. Hasan baik, ahsan lebih baik. Jadi Allah pengen tahu nih di sini siapa yang lebih baik. Kenapa Allah pakai kata ahsan? Bukan sumul, bukan kamil, bukan sempurna. Balik ke sini lagi tadi tuh. Jadi dua. Jadi satu, pengennya kita itu better, no perfect. Apa tuh bahasa kitanya? Allah tuh pengennya kita lebih, bukan menuntut kesempurnaan. Allah nggak nuntut kesempurnaan dari kita. Kenapa? Karena memang kita ini banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kehilafan. Yang Allah inginkan gitu, kita lebih baik. Maksud lebih baik macam mana? Kemarin tidak sholat sunat duha, sekarang sholat sunat duha, lebih baik. Kemarin sholat sunat duhanya 2 rakaat, sekarang sholat sunat duhanya 4 rakaat. Kemarin kalau abang nak pergi, ya pergilah, aku sibuk, gitu kan. Kalau sekarang abang nak pergi berangkat kerja diantar nian, ya bang hati-hati di jalan. Dompet ada isinya bang, misalkan, iya, kakek, ada apa-apa kabari ya, assalamualaikum, dilepas suaminya berangkat, oh itu ahsan, ya. Jadi kata ahsan itu bu, ayyukum ahsanu amala, itu Allah betul-betul paham kita bahwa kita punya kekurangan. Maka yang Allah tuntut itu kita hari ini lebih baik dari kemarin, ya. Kemarin, besok kita usahakan lebih baik lagi dari hari ini. Oh, kita sudah dengar cerita Nabi sabar kalau marah sama anaknya, diajak dulu makan, diajak dulu, sudah posisi enak baru ditegur baik-baik. Oh, mulai sekarang ikut juga begitu. Itu namanya ahsan. Ya, Bu. Oh, kalau kemarin niat pakai baju, aku pakai baju biar orang tahu baju aku nih mahal. Misal gitu, Bu ya. Model baru nih. Sekarang pakai baju tak gitu lagi. Oh, Rasulullah menyuruh kita mensyukuri nikmat. Alhamdulillah saya dapat baju baru, saya pakai sebagai bukti nikmat, bersyukur. Alhamdulillah. Itu namanya lebih baik, ya. Oh, kemarin baca Qur'annya 1 halaman, besok 2 halaman. Oh, kemarin nggak sedekah, hari ini sedekah, itu lebih baik. Dan ingat, ahabul amalu indallahi adwamuha wa in qalla. Allah itu suka amal yang walaupun dikit-dikit tapi terus. Maksudnya apa? Kita melakukan perbaikan terhadap diri kita tuh jangan langsung tiba-tiba juk apa? Baik. Kaget. Macam hari pertama semangat baca Quran. Hari ketiga masih semangat. Tarawih minggu pertama semangat. Minggu kedua lu kan. Jadi ahsan ini Bu, ingat ya, ahsan ini konsepnya titik ujungnya tuh selalu dia naik. Boleh kita misal begini Bu, kalau kita buat grafik ya, pakai grafik hidup kita nih, ya ada yang naiknya landai tapi tetap naik, ada yang naiknya bagus tetap naik, ada juga maksud ahsan begini. Ada orang yang naik, turun, naik lagi dia, turun lagi, naik lagi, turun, naik gitu. Ini maksudnya ahsan. Ujungnya itu tetap lebih baik dari sebelumnya. Ya. Iya, kita ini kan ada malasnya, kita ini ada luponya. Kita ini ada kadang kalau awak lagi merajuk, lagi malas itu, ya dah, jangankan ngurus orang, ngurus badan pun ndak gitu. Ya kan? Tapi tetap ujungnya terus, itu yang namanya ahsan. Ya, ini juga sejalan dengan kata ini. Jangan menuntut kesempurnaan. Oke, paham Bu? Nah, maka cara ngamali ayat ini gimana?
Ya, kalau ada kurang-kurang dikit dari anak kita pengen anak kita kau harus juara kelas ya. Kamu sudah emak ikut kursus, ikut latihan, kan guru privat, pokoknya harus ini ya. Kita tuntut kesempurnaan dari anak kita. Nah, ngalir baik bu, yang penting dia pelan-pelan lebih baik dari sebelumnya, lebih baik gitu. Ya. Oh, berarti ngamalkan gitu juga sama pasangan hidup kita. Jangan terlalu harus perfection. Menuntut semuanya harus sempurna, enggak. Karena kita manusia, kita nisyan yang punya sifat lupa. Kita hidup di dunia yang singkat, nama tempatnya baik dunia gitu. Yang Allah pengen adalah ahsan. Jadi kalau ada ujian, ada masalah, jangan bikin titik kita itu jatuh, turun lebih rendah lagi, jangan. Jangan buat grafik kita turun gak naik-naik. Ujian itu untuk menaikkan kita. Ya. Baik, ayat 2. Kita 30 ayat nih. Ibu ya. Ini contoh kita ingin dapatkan syafaat dari surat Al-Mulk. Jadi pesannya 2 hari ini, Bu. 1, bacalah surat Al-Mulk ya setiap malam. Ya Bu. Kalau perlu ajak suami, Bang, baca surat Al-Mulk dulu Bang. Iya kan? Tidak apa-apa sambil baring-baring. Kalau hafal. Iya dak. Atau kalau sama-sama belum lancar sambil dengar. Kita dengar dulu Bang surat Al-Mulk sampai telinga kita. Iya dak. Itu yang pertama. Jangan Bu ya, jangan tinggal ya surat Al-Mulk ya. Baca ya. Anak-anak kita di sini nih Bu yang ma'had di sono di ujung semua sebelum tidur menutup kegiatan dengan surat Al-Mulk. Ya, Masya Allah. Barokah ini sekolah Bu. Ya. Karena Quran juga barokah Masya Allah. Saya bingung sama Nurul Ilmi ini Bu. Orang kalau punya yayasan dia pakai makin banyak ada uangnya masuk ke sini Bu. Ya enggak? Kalau ini dak guru sudah berapa yang S2? Berapa semua yang sudah S2? 40 berapa ya? Dibiayai sama sekolah Bu. Sekarang lagi ada yang S3 nih. Doktor. Ya, ada 3 orang, 2 di UPI, 1 di UNJ Jakarta. 2 di Bandung deh. Nah, ini mau berangkat 1 ke Mesir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 1 lagi berangkat Bu, karena ada masalah dalam urusan visa, ya. Jadi 2 tahun lagi kita ngaji, sudah orang yang bisa baca kitab asli. Kalau saya masih kitab kiri Bu. Kita pengen ada yang kitab kanan, dari kanan bukanya. Ya, mudah-mudahan juga nanti Nurul Umi semakin bisa berkontribusi buat pembangunan SDM ini lebih baik lagi. Selesai gitu Pak. Sementara sampai ayat 2. Ayat 3 sampai ayat 30-nya baca dewek. Nah, tapi pesannya itu ya Bu ya. Pesannya kalau mau jadi sahabat surat Al-Mulk, baca. Yang kedua, berinteraksilah dengan nilai-nilainya. Amalkan. Contoh ayat 1 ngamalkannya tadi, teruslah berbuat baik. Yang ke ayat 2, iya kadang-kadang awak lupa, tapi segeralah perbaiki diri lagi. Jangan tuntut sempurna, tapi tuntutlah untuk menjadi lebih baik. Artinya kalau ada yang salah, ada yang kurang, kita tolerir, ya, kita tenggang rasa. Insyaallah demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.